itu juga akan terjadi waktu di mana kematian itu tiba untuk kita. Jadi hidup dan mati adalah waktu. Kapan itu terjadi? Tetapi ketika kita hidup atau ketika kita mati, kita itu milik siapa? Kepemilikan itu juga harus menjadi satu kepastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah pasti menjadi milik Kristus, atau kita sudah yakin bahwa kita pasti menjadi milik Allah, baik ketika kita hidup saat ini ataupun ketika kita mati nanti, kita tetap menjadi milik Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya keyakinan bahwa hidup saya ini milik Tuhan dan nanti mati saya tidak tahu milik siapa. Kalau kita sudah yakin bahwa saya ini sudah pasti menjadi milik Tuhan, maka kalau saat ini kita yakin hidup saya sekarang ini milik Tuhan, kita harus yakin bahwa ketika kematian tiba, itu juga menjadi milik Tuhan, bukan menjadi milik iblis. Atau sebaliknya, tidak ada cerita bahwa ketika seseorang itu hidup menjadi milik iblis dan mati nanti menjadi milik Tuhan, tidak ada cerita itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah waktu. Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa. Tetapi Tuhan memiliki kita itu sepanjang masa, sepanjang waktu. Baik waktu kita hidup ataupun kita mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan teks yang kita baca pada sore hari ini, saya membagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berbicara secara umum, manusia lahir, ya, kemudian besar menjadi usia produktif, kita berkarya, kemudian kita menikah, kita punya anak, dan kemudian kita menjadi nenek, anak kita menikah, kita punya cucu, kita tua, setelah itu kita mati. Nah, orang berpikir secara umum, waktu kita itu akan habis dengan masa-masa yang seperti itu, berhenti di situ. Ya. Dari lahir, besar, punya anak, menikah, punya anak, kemudian ngomong cucu, tua, meninggal. Nah, Bapak Ibu, tidaklah demikian. Hidup adalah untuk Tuhan, artinya hidup kita itu mempunyai arti. Tidak hanya berjalan begitu saja dan habis selesai. Tidak. Hidup untuk Tuhan itu artinya hidup kita itu punya arti. Hidup kita itu punya makna. Ya. Bekerja memberikan buah. Ya. Artinya bagaimana? Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan selama hidup kita. Dan kita melayani sesuai dengan karunia kita. Ini kita tidak berbicara hidup untuk Tuhan itu ya semua orang-orang yang menjadi pendeta, bukan seperti itu. Ya. Ini adalah panggilan anak-anak Tuhan. Apapun profesi kita, hidup kita itu untuk Tuhan. Hidup kita itu bermakna. Hidup kita itu mempunyai arti. Ya. Dengan hidup kita itu kita melayani sesuai dengan karunia kita. Bapak Ibu, biasanya kita selalu meminta kepada Tuhan, ya. Tuhan berkati saya, Tuhan berikan saya begini, Tuhan berikan anak-anak saya begini, Tuhan lindungi saya. Mari Bapak Ibu sekarang kita mulai memikirkan apa yang saya mau berikan untuk Tuhan. Ya. Saya mau membalas apa dengan yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Paling tidak
dengan hidup yang Tuhan berikan kepada saya mau buat apa ya? Yang itu menjadi satu kebajikan di mata Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, ketika saya masih menjumpai almarhum baik Ibu Kasini maupun Bapak Samaji ya, ketika saya berkunjung pertama kami di Kesamben, berkunjung ke rumah ini pertama kali, kalau saya tidak salah ingat ya, saya melihat bangunan ini unik gitu kan, ya, lekuk-lekuknya itu unik gitu. Nah kemudian saya tanya, Pak kok cantik ya, ininya juga cantik gitu. Kemudian Bu Kasini kalau saya nggak salah ingat ya, almarhum itu menceritakan bahwa ini mereka buat sendiri gitu, betul ya? Bengkora ini Bapak yang buat sendiri. Lalu saya bilang, wah hebat sekali ya Pak Samaji ini ya. Seninya itu luar biasa gitu kan, imajinasinya sangat bagus. Lalu Bu Kasini itu dengan senyum-senyum, bagaimana begitu dia bilang, enggak Bu, biasa-biasa saja gitu. Ya, saya sangat mengagumi hal yang demikian. Kenapa? Karena saya tidak bisa. Ya, yang orang lain bisa, belum tentu kita bisa. Begitu juga yang saya bisa, belum tentu orang lain bisa. Nah, kalau saya juga tidak salah ingat, dalam beberapa waktu yang lalu, almarhum Bapak Samaji pernah ke Batam ya, waktu pembangunan gereja yang dalam penggembalaannya Mas Budi ya. Bapak di sana juga membangun begitu, mengkoordinir mendesain ya gedung itu bagaimana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak harus menjadi pendeta toh ya, hidup untuk Tuhan dengan indahnya yang sudah dilakukan itu menjadi satu penyemangat bagi anak-anak Tuhan untuk beribadah ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mencari kejelekan orang, ya, selalu dapat, betul tidak? Dan ketika kita menemukan kejelekan orang, itu akan membuat kita mangkel. Ya, saya belum berpengalaman betul, tetapi saya pernah, Pak Po saya itu bercerita kepada saya sambil menangis karena buku saya meninggal. Dalam berapa tahun kemudian saya berjumpa Pak Po saya bilang begini, kalau sudah meninggal begini ya, yang teringat di mata saya, di dalam pikiran saya itu semua kebaikan bukumu. Tetapi ketika dia hidup bersama-sama dengan saya tidak menutup kemungkinan sing ono iki pegelai lho Nduk, katanya. Ya, kalau orang Malang itu katakan sing ono iki sikape bukumu bencekno katanya. Tapi ketika dia sudah meninggalkan saya, dia sambil menangis ya. Yang terlihat di mata saya itu semua hal yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita ya, yang pertama, mari keluarga, putra putri dan juga anak cucu, pasti almarhum banyak kelemahan ya. Tetapi mari kita ingat hal yang baik yang pernah dia lakukan, hal yang baik yang mempengaruhi kehidupan kita, yang menjadikan putra putrinya menjadi seperti saat ini. Itu karena hal yang baik yang ditanamkan, supaya kita bisa bersyukur dengan orang tua yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, mari Bapak Ibu, jangan tunggu menjadi almarhum baru kita ingat kebaikannya. Ya, mari sekarang mumpung masih ada bersama dengan kita, suami istri masih ada bersama-sama, anak-anak masih bersama dengan orang tua masih bersama dengan anak. Jangan kita selalu mencari kekurangannya, karena dengan mencari kekurangannya, menemukan kekurangannya, yang ada itu mangkel ya. Yang ada itu karakter yang bencekno tadi ya. Tapi mari kita mencari hal yang baik. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mati, matilah untuk Tuhan. Bagaimana ini? Jika kita mati, matilah untuk Tuhan. Ya, kalau kita berbicara mati untuk Tuhan, mungkin kita berpikirnya, ya mati seperti martir, ya kan? Orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan Injil pada zaman peperangan. Lah sekarang kita nggak ada zaman perang. Apakah firman Tuhan itu tidak cocok untuk hari ini? Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak pernah usang. Ya. Firman Tuhan itu tidak pernah expired. Firman Tuhan itu tidak pernah kedaluarsa. Tetapi firman Tuhan itu selalu baru. Selalu baru di dalam memberkati kita. Apa artinya? Jika kita mati, matilah untuk Tuhan. Artinya, melalui kematian Bapak Ibu, melalui kematian, kita itu pergi berjumpa dengan Kristus secara langsung. Ya, betul Bapak Ibu? Ya, hanya melalui kematian kita bertatap langsung toh. Ya, sekarang ini kita bertatap langsung enggak? Kita beriman, ya, dengan iman kita merasa bahwa Allah hadir di tempat ini. Ya, dengan roh kita merasakan. Ya, tetapi Bapak Ibu, melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Nah, pada saat itulah kita melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya secara langsung. Lalu apa hubungannya mati untuk Kristus? Yaitu tadi, dengan kematian itu kita itu pergi berjumpa dengan Dia. Mati kita untuk Dia. Kematian kita untuk berjumpa dengan Dia. Lalu kematian yang bagaimana yang berjumpa dengan Dia? Betul tidak? Kita kejar itu pertanyaan. Kematian yang seperti apa untuk berjumpa dengan Dia? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mati yang pada waktunya yang Tuhan sudah kehendaki. Kematian membuat kita berjumpa dengan Dia, tetapi kematian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita mati sia-sia. Ya. Kematian yang untuk Tuhan adalah kematian yang sesuai dengan waktu Tuhan, dan kematian kita tidak mati sia-sia. Ya, waktu saya tanya sama Pak Dwi, "Ti nyampe opo yo?" Saya bilang gitu. Kata Pak Dwi bilang apa? Wis sampai wong ben ora wedi mati. Bapak Ibu, kematian bagi orang percaya itu bukan satu hal yang menakutkan. Amin. Amin. Ya, saya pernah mendengar khotbah dari salah satu hamba Tuhan di Kesamben ini dan sangat memberkati saya. Waktu itu online, ya. Waktu itu online dan saya sempat melihat mungkin di status atau bagaimana ya. Nah, isinya begini. Waktu itu di malam penghiburan. Isinya begini. Seseorang yang pergi diambil Tuhan, itu ada satu kesukaan. Seperti seorang anak yang sekolah dan dia selesai di dalam ujian. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak yang sedang ujian itu bagaimana? Tegang kan? Ya, stres dia. Tetapi begitu lonceng berbunyi dan selesai, anak itu akan keluar ruangan dengan jingkrak-jingkrak. Aku sudah selesai. Nah, seperti itulah kematian orang di dalam Tuhan. Sudah selesai ujian saya. Ada satu kesukaan, bebas saya sekarang. Makanya firman Tuhan katakan, kematian orang di dalam Tuhan adalah untung. Ya toh? Pernah Bapak Ibu baca itu kan? Satu keuntungan, karena sudah dilepaskan, bebas dari ujian di dunia ini. Berarti kita semua belum beruntung. Kita tunggu untung kita, dan kita setia menanti keberuntungan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jika kita mati, matilah untuk Tuhan.
kita tunggu waktu Tuhan. Dan jangan kita mati sia-sia. Dan yang ketiga, baik hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Bapak Ibu, hidup kita sekarang semua mengamini ya, bahwa hidup saya dan Bapak Ibu sekarang adalah milik Kristus. Amin. Milik Kristus. Itu berarti apa? Kita tidak berhak lagi Bapak Ibu atas hidup kita. Ya, kita tidak berhak. Kalau kita yakin bahwa hidup saya sekarang milik Kristus, berarti kita tidak punya hak 100% untuk hidup kita. Ya. Artinya apa? Kita harus melakukan, kita harus memikirkan semuanya untuk kepentingan Kristus dan kerajaan Kristus. Jadi kalau hidup kita ini untuk Tuhan, milik Tuhan, berarti apa yang kita pikirkan itu berpusat pada Tuhan. Ya. Yang kita lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, tidak tunggu menjadi pendeta. Ya. Apapun profesi Bapak Ibu bisa memikirkan segala sesuatu yang mau dilakukan, ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Yaitu hidup untuk Tuhan, hidup milik Tuhan, bukan hanya untuk diri saya. Ya. Begitu juga ketika kita berdoa, bukan untuk kepentingan diri kita. Ya. Tetapi doa kita itu untuk kepentingan kemuliaan Allah. Ya, ini memang beda tipis ya. Saya pernah ditegur oleh anak saya yang pertama, ketika saya berdoa untuk anak saya nomor 2, saya bilang, Dok, bantu doa ya, supaya Tuhan jamah adik, supaya adik itu bisa begini, seperti yang kita mau. Lalu Ulin itu bilang begini, Mami, doanya itu untuk Ilong atau supaya Mami tenang? Ya, beda tipis ya Bapak Ibu ya. Mami berdoa itu supaya untuk Ilong atau supaya hatinya Mami itu tenang? Kalau supaya hatinya Mami tenang itu tidak benar katanya. Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak kecil itu bisa menegur kita, dipakai Tuhan untuk menegur kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa bukan untuk kepentingan kita. Ya. Tetapi ketika kita berdoa, ini memang untuk kepentingan Allah, termasuk teman hidup. Ya, termasuk teman hidup. Di dalam Yakobus dikatakan, engkau meminta tetapi kau tidak pernah mendapatkan. Berdoa loh. Ya. Ada orang yang berdoa tetapi nggak pernah dapatkan. Kenapa? Karena apa yang kamu minta hanya untuk memuaskan hawa nafsumu dan akan menjadikan pertengkaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik hidup kita adalah milik Kristus, berarti kita berdoa juga untuk kepentingan Tuhan. Ya, mari mulailah kita berdoa dengan sikap hati yang benar. Ya, berdoa dengan sikap hati yang benar itu berpusat kepada Allah. Benarkah ini untuk Tuhan dimuliakan atau untuk kenyamanan saya? Ya, mari kita punya hikmat tersendiri untuk ini. Dan apakah yang saya doakan ini mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini? Artinya apa mendatangkan kerajaan Allah? Apakah ketika saya berdoa ini saya meminta sesuatu ini dan akan berdampak damai sejahtera itu terjadi? Atau justru menjadikan pertengkaran? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah hidup kita adalah milik Kristus. Pujian kita untuk Kristus. Doa kita juga untuk kepentingan Tuhan. Hidup yang benar, hidup dengan benar dalam semua aspek, itulah hidup milik Tuhan. Nah, sehingga kita pantas dikatakan bahwa oh, saya ini milik Kristus. Ya, berapa waktu yang lalu saya sharing dengan satu ibu, orang pakai kalung salib itu sebenarnya bukan hanya menunjukkan bahwa dia orang Kristen,
Tetapi orang memakai kayu salib itu berat. Ya. Karena apa? Bukan hanya tanda dia orang Kristen, tetapi harus bisa menunjukkan kebajikan Allah di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Karena dengan kita pakai kalung salib, kita adalah milik Kristus, dan hidup saya adalah milik Tuhan, sehingga saya pantas untuk dikatakan saya milik Tuhan. Ya. Dan kalau kita pantas, kita dikatakan milik Tuhan, maka kita pantas memanggil Dia Tuhan saya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikanlah bahwa kita adalah milik Kristus, baik di saat ini maupun di saat kematian menjemput kita. Semua kita pasti akan mati, tetapi biarlah kita yakin bahwa kematian menjemput itu kita mati di dalam Tuhan. Yang terpenting bukan berapa banyak orang yang mengantar kita pada saat kita mati, itu tidak terlalu penting. Memang kita butuh orang mengantar jenazah kita, betul enggak? Enggak mungkin kita ngurus diri kita sendiri dong. Ya kan, kita butuh orang di sekitar kita untuk menanam kita. Tetapi itu pentingnya itu hanya nomor sekian. Yang paling penting adalah ketika kematian itu datang, siapa yang menjemput kita? Ya. Siapa yang menjemput kita? Bukan siapa yang mengantar kita, tapi siapa yang menjemput saya dan Bapak Ibu. Mari kita pastikan bahwa yang menjemput saya dan Bapak Ibu adalah Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua, mengingatkan kita, mari kita kuat di dalam iman kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup mati kita untuk Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Mohon kesediaan dipilih untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sore hari ini sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, biarlah ini memberkati kami. Kami mau terus hidup untuk Kristus, supaya kami boleh merasakan keuntungan jika Tuhan memanggil kami untuk bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun hidup kami, untuk kami terus seperti apa yang Tuhan mau, melakukan kebenaran firman-Mu, hingga hidup kami boleh dibaca oleh banyak orang, dan sekitar kami boleh mempermuliakan nama Tuhan oleh karena kebenaran kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memakai hamba-Mu ini untuk terus menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.